Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tentang pentingnya kita memperhatikan terhadap hati-hati kita, melebihi perhatian kita terhadap amal-amal yang kita lakukan. Di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan beberapa perkara kenapa kita harus mempelajari dan memperhatikan terhadap hati-hati kita, yaitu yang pertama karena kedudukan dan derajat seseorang itu tergantung kepada bersihnya hati. Kemudian yang kedua bahwa pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bertingkat-tingkat dan itu berdasarkan kepada apa yang ada di dalam hati. Sehingga dalil-dalil kita telah sampaikan berkenaan dengan bagaimana tingkatan pahala dari amalan seseorang sampai dua orang yang sholat berjejer, ya, berdampingan, tetapi keduanya memiliki pahala yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan karena perbedaan apa yang ada di dalam hati. Sehingga Rasulullah bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha sumunnuha au sumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulusuha nisfuha. Jadi tidaklah seseorang selesai dari sholat kecuali tidak seluruh amalan sholat dia dapatkan 100%. Tapi Rasulullah katakan dari mereka yang selesai sholat ada yang cuma dapat 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengah dari pahala sholatnya. Kenapa berbeda-beda pahala mereka? Hal itu disebabkan karena perbedaan apa yang di dalam hati, yaitu berupa kekhusyuan, berupa tadabbur terhadap apa yang dia baca. Sehingga seseorang semakin dia khusyuk di dalam sholatnya, maka semakin tinggi pahalanya. Ini yang disebutkan bagaimana pahala itu bisa berbeda-beda walaupun amalannya sama.
Kemudian juga kita sudah sampaikan tentang hadis kisah seorang wanita yang dia memberikan minum kepada anjing, sehingga dosa-dosa si wanita ini, seorang wanita pezina ya, itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga karena apa yang ada di dalam hatinya ketika dia menolong anjing yang kehausan di tengah padang Sahara gitu ya. Jadi bukan amalan dia memberikan minum seekor anjing tersebut, tetapi di balik amalan si wanita ini ketika dia menolong seekor anjing ya, kemudian bagaimana dia mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu adanya keikhlasan ketika dia menolong anjing ini ya. Karena di tengah padang pasir itu tidak ada orang selain dirinya, tidak ada orang yang melihat, dan yang ditolong itu adalah anjing yang mungkin juga tidak akan memberikan balas budi karena pertolongannya. Kemudian juga kita tahu di antara 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Padahal pada waktu itu matahari diturunkan di atas kepala sehingga tinggal berjarak 1 mil, sehingga manusia pada waktu itu kepanasan, keringat mereka bercucuran sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di perut, ada yang sampai di leher, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Itu kondisi pada waktu itu ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan khufat, tanpa alas kaki, urat, tanpa sehelai benang, hurlan dan belum dikhitan. Manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar ya, satu dataran yang rata, yang tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk bersembunyi. Kemudian bagaimana matahari didekatkan, maka pada waktu itu ada golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Jadi ada 7 golongan yang akan Allah naungi dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. 7 golongan tadi Rasulullah katakan, yang pertama imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasa'a fi ibadatillah, dari pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, jadi seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang
yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan, punya kecantikan, lantas dia pun berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Jadi seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Kita perhatikan di dalam hadis ini, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebabkan mereka memiliki hati yang luar biasa. Jadi bagaimana mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan rasa cinta itu juga tempatnya di dalam hati. Orang-orang yang hati mereka terikat dengan masjid, orang-orang yang dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa, dan rasa takut ini juga tempatnya di dalam hati. Seseorang yang dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai dikatakan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini satu gambaran orang yang paling dekat itu saja tidak tahu. Dan ini juga menunjukkan betapa ikhlasnya dia ketika dia beramal. Dan ikhlas ini juga termasuk amalan hati. Kemudian wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang dia berzikir ketika sendirian, kemudian berderai air matanya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena di dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana amalan hati itu begitu mulia, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana dengan apa yang ada di dalam hati itu menyebabkan suatu amalan itu begitu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa jadi seseorang beramal dengan amalan yang sama dengan orang lain tetapi memiliki pahala yang jauh berbeda. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bisa jadi dua orang sholat berdampingan di dalam satu shaf dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, akan tetapi pahala di antara mereka berdua jauh, laksana antara timur dengan barat, laksana antara langit dengan bumi. Sehingga beliau katakan wa rajulani yaqumani fi shaffil wahidi
wa baina salatihima kama baina samai wal ard. Jadi dua orang yang berdiri dalam satu shaf, sholat bersama-sama, namun perbedaan nilai sholat keduanya itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Artinya mungkin gerakan sholatnya sama, bacaannya sama, tetapi kekhusyuan itu berbeda. Keikhlasan, kehadiran hati, tadaburnya terhadap bacaan, dan pengagungannya terhadap Allah, itu yang menjadikan pahala keduanya itu sangatlah jauh. Walaupun menurut penilaian manusia mungkin sama. Jadi kalau yang menilai kita, dua orang ini nilainya sama gitu loh. Layaknya seorang guru ketika dia menilai muridnya praktek sholat itu ya, ketika gerakannya sama, bacaannya sama, tidak ada perbedaan, maka dia akan menilai dua murid ini dengan nilai yang sama. Tapi tidak demikian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Itu apa yang ada di dalam hati. Itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan bagaimana beliau banyak menjelaskan tentang masalah amalan hati, yang ini merupakan inti daripada ibadah. Karena kualitas amal itu nanti tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah, tetapi juga dari hati hamba tersebut. Sehingga ehwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita setiap hari menjalankan ibadah, melakukan amal-amal soleh, maka perhatikan hati kita, tata hati kita, manage hati kita, agar kita memiliki hati yang kuat, sehingga pahala yang kita raih dari amalan yang zahir, yang nampak itu menjadi sangat besar, yang itu berdasarkan kuatnya amalan hati kita. Seorang sholat tadi pahalanya bisa berbeda-beda tadi itu, karena hatinya ada yang cuma dapat 1/10 dari pahala sholatnya, 1/9 sampai setengah tadi itu. Ini yang sudah kita sampaikan. Adapun pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan alasan yang ketiga, kenapa kita harus memperhatikan hati kita, melebihi perhatian kita terhadap amalan-amalan anggota badan, karena kebahagiaan itu tempatnya ada di dalam hati. Jadi perkara ketiga yang menunjukkan akan pentingnya kita mempelajari amalan hati, karena ternyata kita tahu kebahagiaan itu tempatnya di dalam hati. Sehingga kalau hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati ya, maka ini akan menjadikan kebahagiaan kita itu semakin berkurang. Akan tetapi kalau hati kita bersih, maka bagaimana kita akan semakin merasakan kebahagiaan. Kita bisa lihat mereka orang-orang yang hatinya terkena penyakit ya, bagaimana dia akan bahagia. Misalnya dia memiliki sifat di dalam hatinya itu tamak, rakus ya, dia senantiasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki pada orang lain.
Maka bagaimana orang yang seperti itu akan merasakan bahagia? Jadi kebahagiaan itu muncul ketika di dalam hatinya itu ada sifat qanaah. Maka ketika Rasulullah mendefinisikan tentang kaya, beliau katakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang kaya itu orang yang banyak hartanya, akan tetapi yang namanya orang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Ada di dalam hatinya itu sifat qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha terhadap pemberiannya. Maka orang yang semacam ini dia akan mudah untuk meraih kebahagiaan. Kita dapati sebagian orang yang mungkin hidupnya sederhana, mungkin ketika bepergian cuma naik sepeda misalnya, ontel itu ya. Tapi bagaimana dia merasakan kebahagiaan? Bagaimana dia bahagia dengan sepeda ontelnya tersebut? Tapi ada orang-orang yang bagaimana hatinya itu tidak bahagia, padahal dia sudah memiliki kendaraan yang bagus misalnya. Karena apa? Karena dia ada keinginan di dalam hatinya untuk memiliki yang lebih bagus lagi. Sehingga orang yang seperti itu dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia melihat dunia itu kepada orang-orang yang berada di atasnya. Maka orang-orang seperti ini dia tidak akan menemukan ketenangan di dalam hatinya, walaupun dia memiliki harta yang banyak. Rasa rakus tamak itulah yang menyebabkan hatinya tidak tentram, tidak tenang dia. Bagaimana dia dihantui dengan perasaan takut kalau hartanya berkurang, kalau hartanya diambil orang dan seterusnya. Jadi manakala hati itu dipenuhi dengan rasa tamak semacam ini, maka orang-orang semacam ini dia akan susah untuk merasakan kebahagiaan. Begitu pula penyakit-penyakit yang lain. Ketika di dalam hati itu ada hasad, ada iri, ada dengki, maka juga bagaimana dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Padahal masing-masing dari kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita semuanya. Kenapa kita diberikan sedikit? Allah lebih tahu itu yang terbaik bagi kita. Kalau seandainya kita diberikan banyak, mungkin kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kalau seandainya harta kita di mana-mana, perusahaan kita di mana-mana, mungkin kita tidak akan duduk di tempat seperti ini. Kita sibuk ngurus harta yang ada di kota sana. Nanti jam sekian pindah ke kota sana lagi, gitu. Sehingga bagaimana rasa iri, dengki, hasad ini akan menyebabkan hati tidak menjadi tenang. Ketika melihat orang lain lebih kaya, di dalam hatinya ada rasa iri.
ketika melihat orang lain lebih terkenal daripada dirinya, maka muncul hasad, muncul iri. Maka ini yang menyebabkan seseorang itu tidak tenang. Dia tidak akan pernah bahagia. Sehingga ketika seseorang ingin merasakan kebahagiaan, bersihkanlah hati itu dari penyakit-penyakit seperti itu. Dia isi hatinya dengan keikhlasan, sehingga dia tidak terpengaruh dengan apa kata manusia. Yang dia pedulikan bagaimana dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia lakukan. Yang penting bagaimana Allah ridho, Allah senang, itu yang dia perhatikan, bukan mencari keridhaan manusia. Karena kata Ibnu Qayyim, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah didapatkan. Jadi kalau kita cari ridhonya manusia selama-lamanya, itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Maka jangan gantungkan hati kita dengan keridhaan manusia tadi itu. Kita ingin mendapatkan jempolnya manusia, ya, dimana kita semakin semangat ketika yang nge-like kita itu banyak gitu ya. Tapi begitu tidak ada yang meng-like gitu ya, kita ngelokroh, kita lemes lah. Sekarang yang dicari seperti itu. Hatinya itu digantungkan dengan penilaian manusia. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang saat ini kan komentar para netizen itu ya. Ini yang mungkin lebih dahsyat itu. Sehingga seseorang bisa salah niat gitu ya. Jadi dia senantiasa menunggu-nunggu komentar dari orang ketika yang komentari banyak gitu ya. Kemudian memberikan jempol dan lain sebagainya ya. Dia bangga, dia senang. Tapi ketika tidak ada manusia yang mengomentarinya, kemudian dia tidak bahagia, hatinya sedih. Maka penyakit-penyakit hati semacam ini harus kita perhatikan. Kemudian juga penyakit-penyakit dendam itu kan juga letaknya di dalam hati, tidak mau memaafkan gitu ya. Maka bagaimana penyakit ini menyebabkan seseorang tidak bahagia. Jadi ketika dia mungkin dendam, semakin banyak dia dendam kepada orang, maka semakin dia tidak bahagia. Ada 10 orang dia dendam, maka dia semakin hatinya semakin sengsara gitu ya. Sehingga susah untuk tidur, dan susah gitu ya, karena ingat kepada musuh-musuhnya tadi. Sehingga hal semacam ini menjadikan hidup dia susah, dia tersiksa batinnya. Maka bersihkanlah hati kita dari perasaan-perasaan, dari penyakit-penyakit semacam itu tadi itu. Karena penyakit-penyakit semacam itu nanti akan berdampak kepada kehidupan kita, berdampak kepada ketenangan, kebahagiaan diri kita, keluarga kita, itu berdampak kepada pasangan kita, anak-anak kita. Sehingga ketika kita ingin bahagia, bagaimana kita membersihkan hati kita
dari jenis-jenis penyakit, dari penyakit hati tadi itu. Karena itu berdampak kepada kebahagiaan seseorang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, banyak orang yang dia tidak sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati. Banyak orang yang tidak sadar. Ini diantara perkara ya yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar tentang amalan hati, mengenal tentang penyakit-penyakit hati. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang tidak sadar tadi itu, kalau yang sakit itu hatinya. Lain halnya ketika yang ditimpa sakit itu badannya. Semua orang sadar betul sehingga dia segera cari obat gitu ya. Tapi ketika yang sakit hatinya, sekali lagi banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Beda dengan ketika sakit itu menimpa badannya. Sehingga dia segera bagaimana biar penyakit tersebut hilang, walaupun harus menghabiskan uang yang tidak sedikit. Apa yang kita punya itu bisa kita jual semuanya, sing penting sehat. Coba, kalau seandainya ini diterapkan untuk hati, luar biasa. Cuma sekali lagi banyak orang-orang yang tidak menyadarinya kalau hatinya itu berpenyakit. Banyak orang-orang yang sakit tetapi mereka tidak menyadarinya. Ketika dia terkena penyakit sombong misalnya, tapi bagaimana dia tidak merasa bahwa itu merupakan penyakit dia? Ketika dia terkena penyakit riya, bagaimana dia tidak merasa itu kalau dirinya itu terkena penyakit riya? Ketika hasad, bagaimana dia tidak merasa, bahkan dia menikmatinya gitu ya. Sehingga ketika dia menggibahi orang lain karena hasadnya itu, bagaimana seperti ada kenikmatan gitu loh. Bahkan majelis-majelis yang penuh gibah kadang itu lebih banyak diminati gitu ya, daripada majelis yang isinya ilmu gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang yang tertimpa penyakit hati itu banyak yang mereka tidak menyadarinya. Dan ketika seseorang yang terkena penyakit hati dia tidak sadar, maka tentunya dia tidak akan berusaha untuk menyembuhkannya. Oh, namanya nggak merasa sakit kok. Dia itu akan berobat itu ketika merasa kalau dirinya sakit, sementara dia tidak merasa berpenyakit. Sehingga bagaimana kita harus mengenal, memahami penyakit-penyakit hati yang itu sangat berbahaya. Sehingga Islam itu datang sebagaimana telah kita sampaikan itu untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit tadi itu. Bagaimana sedini mungkin kita menyadari adanya bibit-bibit yang muncul di dalam hati kita, yang itu menimpa hati kita. Kalau kita sudah mendeteksi penyakit-penyakit hati itu ada di dalam diri kita, kita menyadarinya, maka ini merupakan indikasi bahwa penyakit itu akan mudah untuk disembuhkan. Itu kalau sadar.
Sebagaimana penyakit badan itu ya. Kalau kita sadar, oh saya itu sakit, kemudian akan segera cari obat tadi itu. Tapi kalau tidak sadar, dibiarkan, maka penyakit itu akan menumpuk-numpuk. Maka akan semakin meradang, semakin parah ketika tidak segera diobati. Dan penyakit hati sekali lagi itu lebih berbahaya daripada penyakit badan. Karena penyakit badan itu ujungnya, puncaknya cuma mati. Kalau sudah mati, badan tidak akan merasakan lagi. Tapi penyakit hati itu akan dibawa sampai di akhirat nanti. Ini bahayanya penyakit-penyakit hati seperti hasad misalnya, riya tadi itu, sombong, dendam, suudzon, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga ini sangat berbahaya sampai Rasulullah bersabda, iyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ini sangat berbahaya penyakit hati, yang ini banyak tidak disadari oleh para penderitanya. Kemudian yang kelima, bahwa amalan hati itu adalah amalan yang sangat agung. Jadi amalan hati itu amalan yang sangat agung, yang para ulama mereka menjelaskan bahwa amalan hati itu lebih utama ya daripada amalan anggota badan. Jadi banyak nanti dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara ini, bahwa amalan hati itu merupakan penyebab utama seseorang masuk ke dalam surga. Sehingga bagaimana kita memperhatikannya? Iman ya, yakin, ridho, khusyuk, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang memiliki keutamaan yang begitu agung. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan kita sudah sampaikan dalil-dalil yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Termasuk satu dalil yang ini